Ya, tadi dari Mbak Yongki bilang, sepertinya generasi yang sepuh-sepuh ini juga punya kesulitan untuk memperkenalkan atau bagaimana bisa menjelaskan kembali budaya, asal-usul budaya ke anak-anak muda sekarang, khususnya anak SMA, juga kesulitan. Nah, disinilah kira-kira kegiatan ataupun forum-forum semacam ini kita adakan untuk menjembatani kesenjangan tadi. Ya, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan eksposisi atau paparan dari para sesepuh pemerhati ataupun pelaku budaya di Kota Malang. Ya, berikutnya ini saya panggil bapak-bapak narasumber di acara sekarang ini untuk bisa maju ke depan untuk memberikan paparan. Baik, saya panggil Ki Bagong Sabdo Sindukerto, Ketua Forum Pamong Kebudayaan Jatim. Tepuk tangan buat Bapak Ki Bagong Sabdo Sindukerto. Monggo, pinara Pak. Nah, ini sejauh ini kenalnya cuma bukan isu ya, siwar-siwar, tapi sekarang saya sendiri juga baru melihat ini. Sudah lihat tapi tidak tahu namanya. Monggo, Ki Bagong, pinara sekecake nggih sambil menunggu nggih. Suwun. Saya panggil kembali narasumber berikutnya, salah seorang pemerhati ekonomi kerakyatan, sosial dan budaya, Romo Didi. Monggo, pinara ting nginggil. Monggo. Nggih, monggo pinara. Ini sejauh ini saya dengar saja, siwa-siwa enggak jelas. Nah, ini pas nih waktunya diundang, diberi tempat untuk eksposisi, memaparkan kira-kira secara umum tetapi punya pengaruh secara eksplisit gitu kira-kira buat generasi sekarang sehubungan dengan budaya Malangan. Baik, monggo saya beri kesempatan untuk Ki Bagong Sabdo Sindukerto untuk memberikan pengantar nih, kira-kira seperti itu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong opo aku. Saya juga bingung ya. Jadi mungkin kebingungan saya itu lebih bingung lagi para teman-teman. Jadi karena topiknya ini adalah festival dan wisata kuliner jajanan tradisional Jawa Timur. Pertanyaannya, opo hubungannya jajan tradisional karo budaya? Ya. Kemudian di situ ada UMKM maneh. Mungkinkah para pelaku UMKM itu disebut budayawan? Nah, ini makanya ini kan perlu dijawab. Nah, filosofi sekali. Bukan filosofi, karena ngapunten mohon maaf. Sejauh ini memang kebanyakan orang-orang itu mempersempit pemahaman kebudayaan atau budaya itu hanya pada seni. Nek wis ngomong budaya, paling sing diomong ludruk, ketoprak, jaranan, ben, keroncong dan sebagainya. Ya, makanya kadang-kadang orang tanya, iki perajin batik iki apa budayawan sih? Pembuat jamu itu apa budayawan sih? Sing gawe apem jemblem kocor ote-ote onde-onde, apakah dia juga budayawan? Nah, ini perlu monggo kita onceki bareng-bareng hari ini, kenapa mereka harus disebut budayawan dan produk mereka itu adalah produk budaya dan untuk kepentingan budaya. Nah, bingung maneh malahan ya. Kocor, ote-ote, cenil, lopes, kelanting itu bisa dikatakan, saya berani mengatakan itu produk budaya, juga bisa dipergunakan untuk kepentingan budaya,
budaya sing ndi saiki kan gitu pertanyaannya ya. Nah, begini. Jadi sejak tahun 2017 kemarin di Indonesia ini, di negara kita sudah ada namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Di situ disebutkan ada, tak global case, sebenarnya 10 tambah 1, ada 11 OPK, Objek Pemajuan Kebudayaan. Apakah itu? Yang pertama adalah manuskrip, bahasa, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, seni, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan yang terakhir adalah cagar budaya. Nah, saiki jajanan tradisional karo UMKM iki ada di OPK mana? Kan gitu ya. Ini bukan ilmu gaduk ya sebenarnya ya, bukan ilmu gaduk. Bukan cocokologi, kok malah kecocok malah ya. Nah gini, kita ambil satu contoh klepon. Jelas itu jajanan ya, jajan pasar ya. Ini adalah bagian dari pengetahuan tradisional. Pengetahuan ini apa? Untuk membuat warna hijau itu mungkin dulu tidak pakai pewarna Pak nggih, tapi pakai daun suji, pandan suji itu. Kemudian pandane iki dikapake. Nek saiki di blender. Iya toh? Nah, kalau dulu dipipis, dideplok, dipipis. Ini sudah ada 2 OPK yang masuk. Yang pertama adalah pengetahuan tradisional, bahwa ijone iku saka pewarna alami. Kedua, ada teknologi tradisional yang dipakai, yaitu alat pipisan. Oke, ya. Kemudian ketika itu dikemas dengan konco-konconya, ono cenil, ono gempo, ono ini dan sebagainya, berlakulah sebuah namanya jajan pasar. Untuk keperluan budaya apa? Ngedeke omah, ngedeke miwiti tandur, ada membuat sesaji dan sebagainya. Itu adalah bagian dari ritus. Ritus adalah juga objek pemajuan kebudayaan. Kemudian di dalam kegiatan tertentu ada adat-adat tertentu itu yang menampilkan sebuah jajanan yang khas juga. Jenengan nek ngene iki dina ngene iki golek apem yo angel. Ya kan? Adanya di waktu-waktu tertentu. Tadi dibahas sama Mbak Yongki, kupat karo lepet, nek gak pas kupatan yo gak enek. Lah ini loh bagian dari adat istiadat yang menyertakan jajanan tradisional sebagai bagian dari produk budaya. Artinya apa? Adat istiadat masuk, ritusnya masuk, pengetahuan tradisionalnya masuk, lalu teknologi tradisionalnya juga masuk. Sehingga saya berharap ngapunten ibu-ibu, bakul cenil, bakul gethuk, bakul jajan pasar, jangan malu kalau menjenengan mengatakan bahwa aku iki yo budayawan. Ya, jangan diartikan budayawan itu sing iso ngedung, sing iso nyanyi, sing iso nari, tidak ya. Karena jangan dipersempit, seni kebudayaan itu hanya kesenian. Kesenian adalah bagian dari kebudayaan, dan itu pun dalam seni yang ada di objek pemajuan kebudayaan masih dibagi 7 lagi. Ada seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater, seni media rekam, film. Kemudian ada lagi, apa lali aku 7, pokoknya ada bagi 7. Sehingga kaitannya dengan apa? Mungkin tari itu perlu batik. Batik itu ngapunten, bukan gotronya batiknya. Karena dikatakan batik itu adalah warisan budaya tak benda. Yang dimaksud adalah batik itu prosesnya. Pencelupan, pewarnaan, lilin dan sebagainya. Nah, tapi ada juga batik yang langsung, misalnya yang dipakai Mas baju merah itu kayaknya itu bukan batik ya, bukan batik, tapi tekstil motif batik.
Ya, ini bisa dibedakan ya. Jadi nek gambar, angger iso gambar kayak ini ekoprint. Lah monggo, ekoprint ini kira-kira pakai enggak